Di bagian ini kita akan belajar sebuah konsep yang sangat menarik, yakni tentang gaya Archimedes. Nah, kita tentu pernah mendengar nama Archimedes, yakni dia seorang ilmuwan yang menemukan prinsip gaya apung. Hal ini ia temukan ketika ia ditanyai oleh Raja Hiero mengenai apakah mahkota yang ia miliki terbuat dari emas murni atau bukan. Nah, ketika Archimedes mencoba mencari jawabannya, ia boleh dikatakan tidak mengerti bagaimana mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Lalu menurut legenda, ia berendam di sebuah kolam yang berisi penuh air. Nah, pada saat Archimedes membenamkan dirinya ke dalam kolam tersebut, ia mengamati bahwa terdapat sejumlah air yang keluar dari bak atau kolam itu. Nah, ketika ia melihat ini, ia menyadari bahwa sebenarnya ia sudah menemukan jawaban atas pertanyaan Raja Hiero tadi. Jadi, ketika ia menyadari hal tersebut, ia langsung berlari melompat keluar dari bak yang berisi air tersebut sambil mengucapkan satu kata yang terkenal, yakni Eureka, yang berarti aku telah menemukannya. Jadi, kalau kita punya suatu wadah atau bejana yang diisi penuh dengan suatu zat cair, nah, maka ketika bejana atau wadah tersebut dicelupkan benda, misalkan kayu yang terapung, maka akan ada sejumlah air yang keluar atau dipindahkan oleh bagian atau volume benda yang masuk tadi. Nah, jadi ini ada sejumlah volume air yang keluar, dimana sekali lagi volume dari air yang keluar ini sama seperti volume benda yang tercelup di dalam zat cair tersebut. Nah, demikian juga dengan ketika Archimedes mencelupkan mahkota itu dan ada sejumlah air yang keluar, maka ia dapat mengetahui berapa besar volume dari mahkota tersebut, yang kemudian jika ia dapat mencari besar berat dari mahkota itu, maka ia dapat mengetahui massa jenis mahkota itu, lalu membandingkannya dengan massa jenis emas yang murni. Nah, sekarang kalau di sini misalkan kita lihat ada air yang tumpah, maka kita dapat mencari berat air yang tumpah itu atau berat air yang dipindahkan oleh benda, di mana nilainya sama dengan massa air yang dipindahkan dikali percepatan gravitasi. Nah, menurut Archimedes, ketika ada suatu benda yang kita celupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mengalami suatu gaya apung atau yang kita nanti sebut sebagai gaya Archimedes, yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, ini tadi massa air yang dipindahkan dikali gravitasi. Jadi, besar dari gaya apung atau gaya Archimedes yang dialami oleh benda ini nilainya sama dengan massa jenis dari zat cair tersebut, misalkan di sini air, kita kali dengan volume air yang dipindahkan, atau nilainya sama dengan volume bagian benda yang tercelup. Lalu kita kali percepatan gravitasi. Jadi ini adalah nilai dari gaya Archimedes yang dialami oleh suatu benda, yakni sebesar massa jenis zat cair yang ada dikali dengan volume benda yang tercelup. Jadi ini ada sebagian yang tercelup di sini,
lalu dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, kita membagi beberapa situasi yang dapat terjadi pada kasus Archimedes, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, pada bagian ini kita akan membahas terlebih dahulu dua yang pertama ini, yakni terapung dan melayang. Nah, benda yang terapung ketika dimasukkan ke dalam suatu zat cair, maka akan ada sebagian yang masuk ke dalam zat cair tersebut, namun ada sebagian yang masih muncul atau berada di luar zat cair tersebut. Sedangkan benda yang melayang adalah apabila kita masukkan ke dalam suatu zat cair, seluruh bagian benda akan masuk ke dalam zat cair tersebut. Nah, kita lihat, pada benda ia memiliki gaya berat, dan karena ia ada di dalam suatu fluida, ia mendapat gaya Archimedes yang menahannya. Nah, kesalahan konsep yang sering terjadi pada siswa adalah ketika ditanyakan bagaimanakah antara gaya berat dan gaya Archimedes pada dua keadaan ini, yaitu melayang dan terapung. Nah, seringkali mereka banyak sekali yang mengatakan bahwa pada benda yang terapung, gaya Archimedes yang dialami benda lebih besar daripada gaya berat, dan pada benda yang melayang, gaya Archimedes sama dengan gaya berat. Nah, ini adalah satu kekeliruan yang sering terjadi pertama kali. Nah, sekarang kita akan lihat kembali bagaimana yang benar. Jadi, kita sudah belajar mengenai keadaan benda yang diam pada materi hukum Newton, di mana total gaya pada benda yang diam itu sama dengan 0. Nah, kedua keadaan baik terapung dan melayang, benda tersebut ada pada keadaan diam, tidak bergerak. Jadi, kedua keadaan ini masih memenuhi hukum Newton yang pertama ini, yakni bahwa total gayanya sama dengan 0. Jadi, kalau kita lihat pada benda yang terapung, di mana ada gaya berat yang berarah ke bawah dan ada gaya Archimedes yang berarah ke atas. Nah, supaya benda dalam keadaan setimbang atau diam, maka kedua gaya ini harus sama. Nah, begitu juga tentu yang terjadi pada benda yang melayang, di mana gaya Archimedesnya sama. Lalu apa yang membedakan antara kedua keadaan tadi? Nah, kalau kita lihat di gaya apung ini, kita masih mengingat bahwa nilainya massa jenis zat cair dikalikan volume air yang digantikan oleh benda itu, atau volume dari benda yang berada di dalam zat cair tersebut. Jadi, pada benda yang terapung ini, kita melihat bahwa volume yang kita perhitungkan di sini hanya sebagian dari volume benda, atau kita sebut volume benda yang tercelup. Lalu kita kali G. Nah, sedangkan pada benda yang melayang, di sini nilainya sama dengan massa jenis zat cair dikalikan, kita lihat bahwa pada kasus melayang keseluruhan benda sudah ada di dalam zat cair. Jadi volume yang kita hitung di sini adalah keseluruhan dari volume benda itu dikali G.